Udara pagi di kota kecil Waco, Texas, selalu membawa aroma khas rumput basah dan suara lembut lonceng gereja yang berdentang setiap pukul 6. Di antara bangunan tua yang berdiri rapi di sepanjang jalan utama, terdapat sebuah gereja bata merah yang sederhana namun kokoh, St. Matthew's Chapel. Disitulah seorang pendeta muda bernama Jonathan Reed mengabdikan dirinya sepenuh hati. Setiap minggu pagi, langkah-langkah jemaat terdengar berderap di lantai kayu gereja. Dan di atas mimbar kecil, Jonathan berdiri dengan jubah hitamnya. Alkitab terbuka di tangan, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Matanya bersinar saat ia menyampaikan khotbah tentang kasih, pengampunan, dan iman. Jemaatnya mencintainya bukan hanya karena kata-katanya yang menyentuh, tapi juga karena ketulusannya dalam melayani. Jonathan bukan pendeta yang hidup berjarak. Ia mengenal setiap anggota jemaatnya dengan baik, dari anak kecil hingga para lansia yang selalu duduk di bangku paling depan. Ia sering mengunjungi rumah mereka, mendengarkan keluh kesah, mengantar makanan bagi yang sakit, bahkan mencuci halaman gereja dengan tangannya sendiri. Pelayan Tuhan harus melayani dengan hati. Begitu kalimat yang sering ia ucapkan, namun di balik senyum dan kelembutan yang ia tunjukkan, ada sesuatu yang tak pernah diceritakannya pada siapapun. Setiap malam, setelah semua lampu gereja padam dan jemaat pulang, Jonathan sering duduk sendirian di dalam ruang ibadah yang sunyi. Di hadapannya hanya ada lilin kecil yang menyala dan salib kayu besar di dinding altar. Ia menatap salib itu terlalu lama, seakan menunggu jawaban dari sesuatu yang tak pernah datang. Kadang-kadang ia berbisik lirih, "Tuhan, apakah Engkau benar-benar mendengar doaku?" Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak pernah padam. Ia sudah mempelajari teologi sejak usia muda, hafal ayat-ayat kitab suci, bahkan mengajar tentang kasih dan iman dengan penuh keyakinan. Tapi entah mengapa, semakin lama ia mengajar, semakin ia merasa jauh dari sumber kebenaran itu sendiri. Setiap kali ia menutup Alkitab, yang tersisa hanyalah hampa, seolah kata-kata yang ia sampaikan di mimbar tidak lagi menyentuh dirinya sendiri. Jonathan sering berjalan ke taman kecil di belakang gereja. Ketika malam tiba, ia menatap bintang-bintang Texas yang berkelip di langit luas, mencoba mencari makna dalam keheningan. Apakah benar hanya satu jalan menuju Tuhan? Tanyanya dalam hati. Ia tidak pernah berani mengucapkannya keras-keras, takut dianggap murtad oleh rekan-rekannya sesama pendeta. Tapi di dalam dirinya, pertanyaan itu tumbuh seperti benih kecil yang pelen-pelen menembus tanah keyakinannya. Hari-harinya berjalan seperti biasa, mengajar, berdoa, menulis khotbah mingguan. Namun rasa gelisah itu tidak juga pergi. Suatu sore, saat ia membersihkan ruang perpustakaan gereja, ia menemukan sebuah buku tua yang terselip di antara rak Faiths of the World, Paths to the Divine. Buku itu berdebu, lusuh, dan sudah tak pernah disentuh bertahun-tahun. Jonathan membuka halaman pertamanya dengan rasa ingin tahu yang aneh. Di dalamnya tertulis berbagai pandangan, agama-agama besar dunia tentang Tuhan. Ia membaca sekilas bagian tentang agama-agama Timur, Hindu, Buddha, dan Islam. Matanya sempat berhenti di satu paragraf kecil. Muslims believe in one God, not as man or as son of man, but as the Creator beyond all comparison. To them, God has no partners, no images, no intermediaries. Jonathan menutup buku itu perlahan. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Ia tidak tahu mengapa kalimat itu terasa menenangkan sekaligus mengguncang. Tuhan tanpa perantara, gumamnya lirih. Konsep itu terasa asing, tapi anehnya masuk akal. Ia mencoba mengabaikannya, namun kata-kata itu terus menempel di pikirannya. Hingga malam tiba. Di ruang pribadinya, ia duduk di tepi ranjang,
menatap Alkitab yang terbuka di pangkuannya. Hatinya gelisah. Ia mencoba membaca ayat-ayat yang dulu memberinya ketenangan. Namun malam itu semua terasa datar. Ia menutup matanya dan menarik napas dalam. Dalam keheningan itu, ia mendengar detak jam berdetak pelan. Tik-tak, tik-tak. Seolah menghitung setiap keraguan yang tumbuh di dalam hatinya. Jonathan tidak pernah membayangkan bahwa di balik pelayanan yang tulus, ia akan merasa seperti ini. Kosong. Ia sudah mengorbankan masa mudanya untuk gereja, menolak menikah demi pengabdian, dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk Tuhan. Tapi mengapa semakin lama, Tuhan terasa semakin jauh? Pagi berikutnya, Jonathan memimpin kebaktian seperti biasa. Jemaat menyambutnya dengan senyum dan nyanyian. Ia tersenyum pula. Tapi kali ini, senyumnya terasa berat. Saat ia berdiri di mimbar, kalimat pembukanya tersendat. Ia melihat wajah-wajah yang menatapnya penuh harap. Namun dalam hatinya, ia merasa seperti sedang berbicara di depan bayangan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, suaranya bergetar. Kadang kita bisa berbicara tentang Tuhan setiap hari, namun tidak benar-benar mengenalnya. Ruangan itu hening. Tidak seorang pun bersuara. Jemaat menatapnya, bingung dengan arah khotbahnya pagi itu. Tapi Jonathan terus berbicara. Kali ini, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Ketika kebaktian usai, ia kembali duduk di kursi belakang gereja. Seorang diri, lonceng di menara berdentang 7 kali. Menggetarkan udara sore yang tenang, Jonathan menundukkan kepala, lalu berdoa dengan suara lirih yang bergetar. Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, jika Engkau benar-benar satu, tunjukkan aku jalan-Mu. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan. Aku hanya ingin mengenal-Mu. Air matanya jatuh. Tanpa ia sadari, tidak ada suara yang menjawab. Tidak ada cahaya yang muncul. Hanya keheningan. Namun, di balik keheningan itu, sesuatu yang lembut mulai tumbuh di dadanya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan kecil, nyala samar, bahwa mungkin Tuhan benar-benar akan menjawab. Malam itu, Jonathan memadamkan lilin terakhir di altar, lalu menatap salib di dinding sekali lagi. Ia tidak tahu bahwa doa sederhana yang baru saja terucap akan menjadi titik awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan di luar sana, lonceng gereja berdentang 1 kali lagi, seolah menjadi saksi pertama dari doa yang akan membuka jalan menuju cahaya yang lain. Lonceng gereja berdentang lembut di kejauhan, seperti gema dari doa yang baru saja diucapkan Jonathan malam sebelumnya. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa berbeda hari itu. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Doanya yang sederhana di malam sunyi, seolah meninggalkan jejak yang tidak terlihat. Tapi nyata, hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun Jonathan merasa pikirannya tidak tenang. Ketika ia membaca kitab suci, huruf-hurufnya terasa hampa. Ketika ia berdiri di depan jemaat, kata-katanya keluar tanpa makna. Ia mencoba menepis kegelisahan itu dengan berdoa lebih lama, membaca lebih banyak, bahkan berpuasa untuk menenangkan hati. Tapi justru semakin ia berusaha, semakin jauh ia merasa dari kedamaian yang dulu begitu mudah ia rasakan. Malam itu, setelah memimpin misa sore, Jonathan memutuskan untuk beristirahat lebih awal. Udara musim gugur mulai menusuk dan angin berhembus lembut melewati jendela kamarnya yang setengah terbuka. Ia menatap salib di dinding sekali lagi, lalu berdoa singkat sebelum memejamkan mata. Namun di dalam tidurnya yang dalam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia bermimpi berada di tengah padang pasir yang luas. Sejauh mata memandang,
hanya hamparan pasir berkilau, diterpa cahaya matahari. Udara terasa panas dan kering, namun langkahnya ringan, seolah ia tahu kemana harus pergi. Angin gurun berembus membawa bisikan yang tak ia pahami. Suara yang lembut namun dalam. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok bercahaya. Begitu terang hingga ia harus menutupi wajahnya dengan tangan. Dari sosok itu, terpancar ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan menenangkan, seperti pelukan kasih yang membuat hatinya bergetar. Jonathan berusaha berbicara, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap dalam diam, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu. Lalu sosok bercahaya itu mendekat. Cahaya di sekelilingnya berdenyut lembut, dan dari dalamnya terdengar suara yang dalam dan lembut, namun tegas. Ikutilah jalan yang benar. Hanya 4 kata, sederhana, tapi menghantam hatinya seperti petir. Jonathan ingin bertanya, jalan yang benar itu apa? Kemana aku harus pergi? Tapi sebelum sempat mengucapkan apapun, sosok bercahaya itu perlahan memudar. Dari tempat sosok itu berdiri, muncul seberkas cahaya panjang yang menembus cakrawala, mengarah ke timur. Lalu semuanya lenyap. Ia terbangun dengan tubuh bergetar. Nafasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipis. Matanya main kari-kari cahaya itu. Seolah mimpi tadi belum selesai. Ia menatap jam di dinding. Pukul 3 dini hari. Ruangan gelap. Hanya ada remang dari lampu jalan yang menembus tirai jendelanya. Mimpi, gumamnya pelan. Tapi kenapa terasa begitu nyata? Ia menatap tangannya yang gemetar. Suara itu masih bergema di telinganya. Lembut, tapi dalam. Seperti masih berbisik di telinga hatinya. Ikutilah jalan yang benar. Ia tidak bisa tidur lagi malam itu. Duduk di tepi ranjang, ia menatap salib di depannya. Dalam keheningan itu, ia berdoa dengan nada gemetar. Tuhan, apakah itu Engkau? Apa maksud dari semua ini? Tapi hanya keheningan yang menjawab. Keesokan harinya, Jonathan mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan untuk tidak memikirkan mimpi itu terlalu jauh. Mungkin hanya imajinasiku, katanya, sambil tertawa hambar di depan cermin. Tapi dalam hati, ia tahu mimpi itu berbeda, terlalu nyata, terlalu kuat untuk diabaikan. Selama beberapa hari, ia berusaha menyingkirkan bayangan mimpi itu dengan tenggelam dalam kesibukan gereja. Ia menulis khotbah baru, mengunjungi jemaat yang sakit, bahkan ikut membantu di dapur umum. Namun setiap kali ia sendirian, suara itu kembali bergema di kepalanya. Ikutilah jalan yang benar. Seminggu kemudian, Jonathan tak tahan lagi. Ia menemui sahabat lamanya, Pastor Robert, pendeta senior yang dulu menjadi mentornya di seminari. Mereka duduk di ruang pastor yang dipenuhi aroma kopi dan buku tua. Aku bermimpi, Robert, kata Jonathan akhirnya. Dan itu mengguncangkan aku. Robert menatapnya lekat. Mimpi seperti apa? Jonathan menceritakan semuanya. Padang pasir, cahaya, dan pesan itu. Saat ia selesai, Robert hanya menghela napas panjang. Kau kelelahan, John. Kadang otak kita menciptakan gambaran rohani ketika kita sedang terlalu terbebani oleh pelayanan. Istirahatlah. Jangan terlalu memikirkan hal itu. Tapi rasanya begitu nyata. Jonathan membalas pelan. Aku bisa merasakan panasnya pasir. Suara itu. Seolah-olah aku benar-benar ada di sana. Robert menepuk pundaknya. Kalau itu dari Tuhan, maka kau tidak perlu takut. Tapi jangan mencari tafsir anenan. Tetaplah di jalan yang telah Tuhan tunjukkan padamu. Jonathan mengangguk, tapi jawabannya tidak memuaskan hatinya. Ia tahu nasihat itu tulus, tapi tidak menjawab apapun. Malamnya, ia kembali ke gereja yang sepi. Ia menatap langit dari jendela besar di ruang doa di Ufuk Timur. Samar-samar ia melihat cahaya bulan yang menggantung rendah arah timur. Seperti dalam mimpinya, ia teringat
Betapa cahaya dalam mimpinya mengarah ke sana, seolah menunjukkan sesuatu yang jauh di balik cakrawala. Sejak malam itu, Jonathan mulai dilanda rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ia mencari makna dari mimpinya dalam kitab suci, dalam literatur teologi, bahkan dalam catatan sejarah gereja. Namun tak satu pun yang memberi jawaban memuaskan. Semua tafsir terdengar kaku dan terbatas. Suatu malam, ia memandangi peta dunia di dinding perpustakaan gereja. Jarinya mengikuti arah timur, melintasi samudra, melintasi gurun, hingga berhenti di sebuah wilayah yang penuh tanda kecil, Middle East. Di sanalah, menurut buku-buku sejarah, agama-agama besar dunia lahir, termasuk yang sering ia dengar di berita. Islam, kata itu berputar di kepalanya. Ia teringat kalimat dari buku tua yang dulu pernah ia temukan. Muslims believe in one God, without intermediaries. Mungkinkah jalan yang benar yang disebut dalam mimpinya adalah sesuatu dari sana? Ia tak berani mengatakannya keras-keras, tapi hatinya bergetar setiap kali memikirkannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jonathan membuka laptop dan mengetik satu kata di mesin pencarian. Islam. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu bahwa klik kecil itu akan menuntunnya menuju perjalanan panjang, perjalanan menuju cahaya yang sama, yang dalam mimpinya dulu datang dari arah timur. Jari-jarinya berhenti di atas papan ketik, menatap layar yang menampilkan hasil pencarian dengan kata yang baru saja ia ketik. Islam. Satu kata sederhana yang entah mengapa membuat dadanya berdebar hebat. Ratusan tautan bermunculan, sebagian artikel sejarah, sebagian opini, sebagian lagi berita-berita yang penuh kontroversi. Jonathan membaca sekilas satu demi satu, tapi semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu menyandarkan tubuhnya di kursi. Di layar, terpampang foto Ka'bah di Makkah. Ribuan manusia mengelilinginya dalam lingkaran yang rapi, berdoa dengan wajah yang begitu tenang. Ada sesuatu yang aneh. Pemandangan itu tidak menakutkan, justru damai. Kenapa aku merasa seperti pernah melihat ini? Gumamnya pelan. Ia menatap lebih lama, mencoba mencari jawaban di balik perasaan yang tiba-tiba muncul di dada. Sejak malam itu, Jonathan mulai tenggelam dalam lautan pencarian. Ia membaca berbagai artikel, menonton dokumenter, bahkan mengunduh Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris. Awalnya hanya sekadar ingin tahu, namun semakin ia membaca, semakin ia merasa seolah ada sesuatu yang berbicara langsung kepadanya. Ia menemukan nama Muhammad disebut berulang kali dalam berbagai sumber sejarah. Nama yang dulu hanya ia dengar dalam konteks peperangan atau perdebatan teologisis, kini muncul dengan wajah berbeda. Nabi yang dulu dianggap asing dan jauh, kini tampak seperti seseorang yang nyata, seorang manusia yang sederhana, tapi membawa pesan besar tentang Tuhan yang satu. Namun, bagian skeptis dalam diri Jonathan belum sepenuhnya hilang. Ia berusaha mencari celah, mencari alasan untuk menolak. Mungkin semua ini kebetulan, pikirnya. Ia menulis catatan di jurnal pribadinya. Aku tidak sedang mencari agama baru. Aku hanya ingin tahu kenapa hatiku terusik. Namun, rasa ingin tahunya kian menjadi-jadi. Ia mulai membaca kisah para cendekiawan barat yang mempelajari Islam. Dari Thomas Carlyle hingga Montgomery Watt. Banyak dari mereka yang mengakui kejujuran dan integritas Nabi Muhammad. Meski berbeda keyakinan, suatu malam, Jonathan pergi ke perpustakaan universitas, tempat ia dulu menempuh pendidikan teologi. Di antara rak-rak buku yang sunyi, ia menemukan satu sudut yang jarang ia datangi, bagian sejarah Timur Tengah. Tangannya menarik sebuah buku berdebu, berjudul The Life of Muhammad, karya Martin Lings. Ia mulai membaca, dan tanpa sadar, waktu berjalan begitu cepat. Ketika perpustakaan menutup, petugas menegurnya dengan sopan. Jonathan
menutup buku itu dengan hati-hati. Ada sesuatu dalam cara kisah itu diceritakan yang berbeda. Tidak ada nada propaganda, tidak ada klaim yang memaksa, hanya kisah seorang manusia yang hidup untuk menyampaikan pesan Tuhannya. Sepulangnya, Jonathan berjalan kaki menyusuri jalanan kota kecil di Texas itu. Langit malam begitu cerah, bintang-bintang tampak bersinar kuat. Ia berhenti sejenak di depan gereja, tempatnya melayani setiap minggu. Di menara tertinggi, lonceng besar berdiri diam, dikelilingi cahaya lampu kuning yang hangat. Namun malam itu, entah mengapa, cahaya itu tidak lagi memberinya rasa tenang seperti dulu. Hari-hari berikutnya, Jonathan mulai mencari cara untuk bertemu langsung dengan umat Islam. Ia ingin mendengar langsung dari sumbernya, bukan hanya dari buku atau berita. Suatu sore, ia menemukan di internet sebuah pusat komunitas Muslim yang tidak terlalu jauh dari tempatnya tinggal. Ia membaca bahwa mereka sering membuka kelas pengenalan Islam untuk umum setiap akhir pekan. Awalnya, ia ragu. Bagaimana kalau mereka tahu aku pendeta? Bagaimana kalau mereka menolakku? Pikirnya. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan itu. Sabtu sore, dengan pakaian casual dan topi baseball untuk menyamarkan dirinya, Jonathan memarkir mobilnya di depan bangunan sederhana bercat krem dengan papan kecil bertuliskan Islamic Cultural Center of Dallas. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, suasananya jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Tidak ada kegelapan, tidak ada fanatisme seperti yang sering digambarkan media. Hanya ruangan hangat berisi orang-orang yang sedang tersenyum dan berbincang ramah. Seorang pria berusia 50-an mendekatinya. Wajahnya tenang, janggutnya rapi, matanya tajam, tapi lembut. "Selamat datang," katanya dengan logat Timur Tengah yang kental. "Saya DR, Karim. Ada yang bisa saya bantu?" Jonathan menelan ludah. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang Islam." Senyum pria itu melebar. Kamu datang ke tempat yang tepat. Duduklah. Di sini kami suka menjawab pertanyaan." Dan begitu percakapan itu dimulai, Jonathan tahu hidupnya sedang berubah. DR, Karim, bukanlah tipe penceramah yang suka memaksakan keyakinan. Ia berbicara tenang, penuh logika, dan kasih. Ketika Jonathan bertanya, "Mengapa kalian menyebut Tuhan dengan nama Allah?" "Dad," Karim menjawab dengan lembut, "karena itu bukan nama khusus Tuhan orang Arab, melainkan kata dalam bahasa Arab yang berarti The One and Only God. Sama seperti yang kamu sebut dalam bahasa Ibrani, Elohim." Penjelasan itu membuat Jonathan terdiam lama. Ia merasa seolah menemukan potongan teka-teki yang selama ini hilang. Pertemuan itu tidak berhenti di situ. Jonathan kembali minggu berikutnya, dan minggu berikutnya lagi. Mereka berdiskusi tentang kitab, tentang nabi-nabi, tentang sejarah dan logika ketuhanan. Tidak sekalipun Karim mengajak Jonathan untuk memeluk Islam. Ia hanya menjawab dan membiarkan waktu bekerja di hati lawan bicaranya. Suatu sore, ketika kelas selesai dan semua orang sudah pulang, Jonathan masih duduk sendirian di dalam ruangan. Di depannya, Al-Quran terjemahan Inggris terbuka pada surah Al-Ikhlas. "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanak, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Ia membaca ayat itu berulang kali, dan setiap kali hatinya semakin bergetar. Begitu sederhana, tapi begitu dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jonathan merasa doa dunia dijawab bukan dengan suara, melainkan dengan pemahaman yang tumbuh perlahan di dalam hatinya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, ia menatap langit timur dari balik kaca mobilnya. Di ufuk jauh, bintang-bintang berkerlip seperti memanggil. Ia teringat mimpinya, cahaya yang datang dari timur, dan kini, untuk pertama kalinya, ia mengerti, mungkin, pikirnya, cahaya itu bukan sekadar mimpi,
Mungkin itu panggilan. Dan di dalam hati kecilnya, Jonathan tahu perjalanannya baru saja dimulai. Malam itu, Jonathan duduk sendirian di ruang kerjanya yang remang. Di hadapannya tergeletak sebuah kitab dengan sampul hijau zamrud bertuliskan huruf-huruf yang belum sepenuhnya bisa ia baca. Hatinya berdebar ringan. Ia teringat mimpinya, teringat percakapan dengan Der, Kerim, teringat pula cahaya dari timur yang muncul dalam tidurnya. Semua petunjuk itu seperti mengarah ke satu hal. Kitab ini, Al-Quran. Ia membuka halaman pertama dengan hati-hati, seperti seseorang yang sedang membuka surat pribadi dari seseorang yang sangat berarti. Di halaman awal, matanya tertumbuk pada kalimat terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ia mengulanginya pelan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Kata-kata itu sederhana, namun terasa seperti menyentuh ruang dalam dirinya yang selama ini kosong. Di benaknya, Tuhan selalu digambarkan sebagai sosok yang jauh, penuh keagungan dan murka. Tapi di sini, Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kasih sayang. Jonathan menatap tulisan itu lama sekali, lalu tersenyum kecil. Jika ini benar-benar kitab dari Tuhan, gumamnya, maka inilah cara paling indah untuk memulai percakapan dengan manusia hari-hari berikutnya. Jonathan tenggelam dalam pembacaan Al-Quran. Ia tidak lagi membacanya untuk mencari kesalahan atau kontradiksi, seperti kebanyakan buku teologi yang pernah ia kaji. Ia membacanya karena ingin mengerti, karena hatinya haus. Satu malam, ia membuka surat Maryam, surah ke-19. Ia membaca kisah Maryam, yang ia kenal sebagai Bunda Maria, dengan penuh rasa ingin tahu. Namun yang membuatnya terpaku bukan hanya karena nama itu begitu familiar, tapi karena bagaimana kisah itu diceritakan dengan nada penuh penghormatan dan kesucian. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia." Matanya mulai berkaca-kaca. Ia membaca lebih lanjut sampai pada bagian kelahiran Isa atau Yesus, bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan Allah yang lahir dengan mukjizat. Tak ada kalimat yang menghina atau merendahkan. Justru semuanya terasa luhur dan murni. Ia berbisik pelan, Ini kisah yang sama, tapi dengan nada yang begitu damai." Pikiran Jonathan melayang pada masa kecilnya. Ia ingat bagaimana ibunya dulu sering membacakan kisah Yesus kepadanya sebelum tidur, tentang kasih dan pengorbanan. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia melihat kisah yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Dan entah mengapa, kisah ini terasa lebih utuh, lebih menyentuh. Ketika malam semakin larut, Jonathan membuka surat Al-Ikhlas, surah pendek yang pernah disebut DR, Kerim, sebagai inti dari ajaran Tauhid. Ia membaca terjemahannya perlahan. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Setiap baris terasa seperti pukulan lembut ke dalam jiwanya. Tidak ada perdebatan teologisis rumit, tidak ada konsep yang berbelit. Hanya satu kebenaran sederhana, namun mutlak. Tuhan adalah satu. Air mata Jonathan jatuh tanpa ia sadari. Selama bertahan-tahan, ia mempelajari konsep Trinitas, mengajarkannya, bahkan membelanya di mimbar gereja. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu ada sesuatu yang selalu membingungkannya. Dan kini, dengan 4 baris kalimat itu, kebingungan itu seperti menguap. Ia memejamkan mata, menahan haru yang tak tertahankan. "Tuhan," bisiknya lirih, "apakah ini jawaban dari doaku?" Keesokan harinya, Jonathan pergi menemui Der, Kerim lagi,
di tangan kirinya Al-Quran yang kini penuh tanda dan catatan kecil. Dr. Karim menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Bagaimana bacaanmu, Jonathan? Jonathan menatapnya lama sebelum menjawab. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya membaca surat Maryam tadi malam. Saya menangis, Dr. Karim mengangguk pelan. Kamu tahu, Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diketahui, tapi untuk dirasakan. Ia berbicara bukan pada logika, tapi pada hati. Jonathan tersenyum samar. Saya pikir saya mulai mengerti. Dr. Karim kemudian memutar sebuah rekaman di ponselnya. Suara lantunan kari dari Mesir mengalun lembut memenuhi ruangan. Suara itu begitu merdu, bergema dengan irama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Jonathan terdiam. Matanya perlahan memanas. Hatinya bergetar hebat. Ia tidak tahu mengapa, tapi suara itu menembus jauh ke dalam dirinya. Setiap getarannya terasa seperti bisikan yang memanggil. Ketika ayat terakhir dilantunkan, air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Terisak dalam diam. Dr. Karim menatapnya penuh empati, lalu berkata lembut, Jonathan, itulah suara wahyu, suara yang sama yang didengar oleh Nabi Muhammad 14 abad lalu. Dan sekarang kau mendengarnya bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu. Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam jiwa Jonathan. Ia menatap Al-Quran di pangkuannya, bukan lagi sebagai buku asing dari agama lain, tapi sebagai sesuatu yang hidup, yang berbicara kepadanya. Sejak hari itu, Jonathan mulai membaca Al-Quran setiap pagi. Sebelum ke gereja, ia duduk di balkon rumahnya, ditemani secangkir kopi dan cahaya matahari yang perlahan muncul dari timur. Setiap kali ia membaca, perasaannya tenang, pikirannya jernih. Ia merasa dekat dengan sesuatu yang selama ini ia cari, kedamaian yang nyata. Namun kedamaian itu juga membawa kebingungan baru. Bagaimana ia, seorang pendeta, bisa merasakan kedekatan seperti ini dengan kitab yang bukan dari agamanya? Apakah ini ujian iman atau justru panggilan? Suatu malam, ia menulis dalam jurnalnya, aku membaca Al-Quran bukan karena aku ingin berpaling, tapi karena aku ingin memahami. Tapi semakin aku memahami, semakin aku merasa, ini bukan sekadar bacaan. Ini seperti suara yang berbicara langsung ke dalam hatiku. Ia menutup bukunya pelan, menatap ke arah jendela, di mana cahaya bulan menembus tirai putih. Udara malam terasa lembut, menenangkan. Di kejauhan, ia mendengar suara jangkrik bersahut-sahutan, dan dalam keheningan itu, ia berbisik pelan, mungkin inilah yang selama ini aku cari. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan dan suara lembut dari ayat-ayat yang masih bergema dalam pikirannya, Jonathan Reed merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan di gereja, di ruang khotbah, atau di antara jemaatnya. Kedamaian itu begitu tenang, begitu murni, dan tanpa ia sadari, perlahan-lahan hatinya mulai menuju timur. Kedamaian yang dirasakan Jonathan kini mulai bercampur dengan kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Setiap pagi, ia masih berdiri di mimbar gereja, membacakan ayat-ayat dari Alkitab dengan suara lembut seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi menemukan getaran yang sama seperti dulu. Kata-kata yang dulu ia ucapkan dengan penuh keyakinan, kini terasa hampa, seolah kehilangan maknanya. Di akhir kebaktian suatu minggu, seorang jemaat perempuan paruh baya menghampirinya. Pastor Jonathan, katanya sambil tersenyum sopan, khotbah Anda akhir-akhir ini berbeda. Ya, lebih tenang, lebih banyak bicara tentang cinta dan kedamaian. Jonathan hanya tersenyum samar. Mungkin karena saya sedang belajar memahami cinta Tuhan dengan cara yang lebih luas, jawabnya pelan. Namun, perbedaan itu tak hanya dirasakan oleh jemaat,
Beberapa rekan pendetanya mulai memperhatikan perubahan dalam sikap dan gaya khotbah Jonathan. Ia tidak lagi menyebut Islam dengan nada skeptis seperti dulu. Bahkan terkadang mengutip kalimat yang seolah mendekati konsep tauhid. Pada suatu rapat mingguan para pendeta, Pastor David Miller, rekan lamanya sekaligus sahabat dekat, menatapnya dengan pandangan cemas. "Jonathan," katanya serius, "kami memperhatikan ada sesuatu yang berbeda darimu. Kau jarang datang ke pertemuan doa dan isi khotbahmu tampak agak tidak biasa." Jonathan menatapnya balik, mencoba tersenyum. "Aku hanya sedang mencari kedalaman yang lebih, David. Aku ingin mengenal Tuhan, bukan hanya lewat doktrin, tapi lewat hati." David mengerutkan kening. "Kedalaman? Kau bicara seperti mistikus timur. Hati-hati, Jonathan. Banyak ajaran sesat yang berpura-pura bicara tentang kedamaian dan cinta, padahal menyesatkan." Kata menyesatkan itu menusuk dada Jonathan seperti belati. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa apa yang ia pelajari bukanlah kegelapan, melainkan cahaya. Tapi ia tahu belum saatnya. Ia hanya berkata, "Aku tahu apa yang aku lakukan." Namun setelah rapat itu, pandangan orang-orang di sekelilingnya mulai berubah. Beberapa jemaat menjadi dingin, bahkan mulai berbisik-bisik di belakang. Sementara itu, dalam dirinya, Jonathan berjuang keras mempertahankan keseimbangan antara keyakinan lamanya dan kedamaian baru yang ia temukan. Malam-malamnya kini penuh pergulatan di atas meja kerjanya. Dua kitab terbuka berdampingan, Alkitab dan Al-Quran. Ia menatap keduanya lama, seperti seorang anak yang harus memilih di antara dua jalan yang sama-sama ia cintai, tapi berbeda arah. Dalam jurnal pribadinya, ia menulis, "Apakah mungkin Tuhan mengujiku seperti ini? Aku tahu suara dalam mimpiku nyata. Aku tahu kedamaian yang kurasakan dari ayat-ayat itu tidak bisa datang dari sesuatu yang salah. Tapi bagaimana aku harus menjelaskannya pada dunia yang menuntutku tetap menjadi sosok yang mereka kenal?" Di tengah pergulatan itu, ibunya, Margaret Reed, datang berkunjung. Wanita tua itu masih aktif di komunitas gereja setempat dan sangat bangga pada anak semata wayangnya yang menjadi pendeta. Mereka makan malam bersama di dapur kecil yang penuh kenangan masa kecil Jonathan. Margaret tersenyum hangat sambil memotong roti. "Kudengar khotbahmu sekarang lebih lembut dari biasanya," katanya. "Beberapa jemaatku di Dallas membicarakanmu, mereka belang. Suaramu terdengar." Jonathan menelan ludah, merasakan dada sesak. "Aku hanya mencoba memahami Tuhan dengan cara yang lebih luas, Mom. Aku rasa Tuhan tidak hanya milik satu kelompok." Senyum ibunya memudar. "Apa maksudmu? Jangan katakan kau mulai meragukan imanmu sendiri." "Aku tidak meragukan Tuhan, Mam. Aku hanya belajar mengenalnya lebih dalam." Margaret menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan nada bergetar, "Jonathan, jangan bermain dengan api. Setan bisa menampakkan dirinya sebagai cahaya. Ingat itu." Kata-kata itu membuat Jonathan terdiam lama. Ia menatap wajah ibunya, wajah penuh kasih yang dulu mengajarinya berdoa, tapi kini justru menjadi cermin ketakutan yang sama seperti yang ia lawan dalam dirinya. Malam itu, setelah ibunya pergi, Jonathan duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Di pangkuannya, Al-Quran terbuka pada surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Air matanya jatuh. "Mungkin ini ujian," gumamnya. "Ujian untuk melihat apakah aku cukup berani mengikuti kebenaran. Walau dunia menentangku, hari-hari berikutnya menjadi berat." Gereja mengirimkan surat resmi memintanya hadir dalam pertemuan klarifikasi ajaran. Jonathan tahu maksudnya. Mereka ingin memastikan bahwa ia tidak sedang menyimpang. Dalam ruangan rapat yang besar dan dingin, 3 pendeta senior duduk di hadapannya. Salah satunya, Pastor David,
menunduk dengan ekspresi kecewa. "Jonathan," kata ketua Dewan Gereja dengan nada tegas, "kami mendengar desis-desis bahwa engkau terlibat dalam diskusi dengan komunitas Muslim dan bahkan mengutip ajaran mereka dalam khotbah. Apakah itu benar?" Jonathan menarik napas panjang. "Benar, saya berdiskusi dengan mereka, tapi bukan untuk meninggalkan iman saya. Saya hanya ingin mencari kebenaran yang sejati." Salah satu pendeta memukul meja ringan. "Kebenaran apa yang lebih sejati dari Injil, Jonathan? Kau adalah gembala umat. Kau tidak boleh membingungkan domba-dombamu." Suasana hening. Jonathan menunduk, lalu berkata pelan, "Tapi bagaimana jika domba itu justru berjalan ke arah cahaya yang belum pernah mereka lihat?" Ruangan itu membeku. Kata-kata itu terdengar seperti pengakuan terselubung. Pastor David menatapnya. Mata sahabat lama itu kini penuh luka. "Jonathan, jangan lakukan ini. Aku mohon." Namun Jonathan tidak menjawab. Ia tahu, apapun yang ia katakan malam itu tidak akan mengubah pandangan mereka. Malamnya, ia pulang dengan langkah gontai. Di dalam rumah, Al-Quran masih terbuka di meja, seolah menunggunya. Ia duduk, menatap halaman itu, dan kembali membaca ayat yang sama, ayat yang memberinya kekuatan. Ia menutup matanya, mengingat kembali mimpi yang pernah ia alami. Sosok bercahaya yang berkata, "Ikutilah jalan yang benar." Kini ia yakin, mimpi itu bukan ilusi, itu petunjuk. Dan ia tahu, semakin ia menolak, semakin hatinya akan tersiksa. Namun, mengikuti suara hati berarti kehilangan segalanya. Gereja, sahabat, bahkan mungkin ibunya sendiri. Dengan air mata jatuh satu persatu, Jonathan menatap ke langit malam dari jendela rumahnya dan berbisik lirih, "Tuhan, aku hanya ingin dekat denganmu. Jika jalan yang benar adalah ini, maka bimbing aku, meski harus kulalui sendirian." Dan malam itu, di tengah kesunyian, suara azan dari masjid kecil di kejauhan samar-samar terdengar lewat siaran internet yang masih menyala di laptopnya. Suara itu lembut, memanggil, dan entah mengapa, untuk pertama kalinya, Jonathan merasa panggilan itu ditujukan padanya. Suara azan yang lirih dari laptop malam itu masih terngiang di telinga Jonathan hingga keesokan paginya. Lantunannya sederhana, tapi entah mengapa menembus hatinya lebih dalam daripada nyanyian pujian yang biasa ia dengarkan di gereja. Ia merasa seolah seseorang sedang memanggil namanya bukan dengan suara manusia, tapi dengan suara yang lahir dari keheningan jiwanya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Dewan Gereja berjalan seperti mimpi yang berat. Jonathan memutuskan untuk mengambil cuti sementara dari tugasnya sebagai pendeta. Ia memberi alasan ingin menyepi dan mendalami diri, meski dalam hatinya ia tahu keputusan itu hanyalah langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, membaca, merenung, dan sesekali bertemu dengan Dr. Karim, dosen Muslim yang dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan imannya dengan kesabaran luar biasa. Pria itu menjadi satu-satunya tempat Jonathan merasa tenang berbicara tanpa dihakimi. Suatu sore yang cerah di taman kota Houston, mereka duduk berdua di bangku kayu di bawah pohon mapel. Angin musim semi berembus lembut, menggoyangkan dedaunan. "Jonathan," kata Dr. Karim pelan, "aku tahu hatimu sedang dalam perjalanan panjang, tapi setiap perjalanan butuh tujuan. Kau sudah lama mencari, pertanyaannya sekarang, sudahkah kau menemukan?" Jonathan terdiam. Ia menatap tangan kirinya yang memegang cangkir kopi kertas, sementara tangan kanannya gemetar. "Aku tidak tahu apakah aku sudah menemukannya, Karim. Tapi aku merasa, setiap kali aku membaca Al-Quran, aku tidak sekadar membaca kata-kata. Aku mendengar jawaban." Dr. Karim tersenyum lembut. "Tuhan tidak bersembunyi
Jonathan. Ia hanya menunggu kita berhenti berteriak, agar kita bisa mendengar bisikannya. Kalimat itu menancap dalam hati Jonathan. Ia pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Malam itu, ia menatap salib kayu di atas meja belajarnya. Benda itu telah menemaninya sejak masa seminari. Ia memegangnya lama, mengingat semua doa, khotbah, dan tangisan yang pernah ia tuangkan di hadapannya. Tapi entah kenapa, kini benda itu hanya terasa seperti kenangan, bukan lagi jawaban. Dengan tangan gemetar, ia mengambil Al-Quran, terjemahan yang dulu diberikan oleh Der Kerim. Ia membukanya secara acak, dan matanya jatuh pada surah Al-An'am, ayat 125. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Mata Jonathan basah, melapangkan dada. Gumamnya, mungkin inilah yang selama ini aku cari. Bukan pengetahuan, bukan posisi, tapi kelapangan hati. Beberapa hari berikutnya, ia terus berdiskusi dengan DR Kerim. Ia belajar tentang wudu, tentang salat, tentang makna sujud. Semua terasa asing. Namun pada saat yang sama, begitu familiar. Ada sesuatu yang menenangkan dalam setiap gerakan. Tidak ada musik, tidak ada ritual besar. Hanya hubungan langsung antara manusia dan penciptanya. Pada suatu malam, Jonathan datang ke rumah DR Kerim tanpa pemberitahuan. Wajahnya tampak tegas, matanya sembab, tapi bersinar dengan tekad yang jarang terlihat sebelumnya. Der Kerim membukakan pintu. Jonathan, kau baik-baik saja? Ia mengangguk pelan. Aku sudah terlalu lama menunda. Aku tidak ingin menunggu lagi. Aku ingin menyerahkan diriku kepada Tuhan. Dengan cara yang benar, DR Kerim menatapnya lama, kemudian tersenyum haru. Kalau begitu, marilah kita berwudu dan berdoa bersama. Malam itu, di ruang tamu sederhana yang dipenuhi aroma teh min dan cahaya lampu kuning redup, Jonathan mengikuti gerakan wudu untuk pertama kalinya. Air yang mengalir di tangannya terasa berbeda dingin, tapi menenangkan, seolah membersihkan bukan hanya kulitnya, tapi juga jiwanya. Setelah itu, mereka berdiri menghadap ke arah kiblat. Jonathan meniru gerakan Kerim, menunduk, rukuk, dan sujud. Saat dahinya menyentuh lantai untuk pertama kali, air matanya pecah. Ia merasa kecil, lebih kecil dari debu di hadapan Sang Pencipta. Namun, di saat yang sama, hatinya terasa luas, lapang, bebas dari segala beban. Ya Tuhan, bisiknya dalam sujud, jika inilah kebenaran yang kau tunjukkan, maka aku datang. Aku datang kepadamu, tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa nama. Selesai salat, DR Kerim menatapnya penuh kasih. Jika kau sudah siap, ucapkanlah kalimat yang akan mengikat hatimu kepada Tuhan yang Esa. Jonathan mengangguk. Dengan suara bergetar, ia mengulang perlahan apa yang diajarkan oleh Kerim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kata-kata itu selesai terucap, Jonathan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Rasanya seperti seluruh dinding yang membatasi dirinya dengan kedamaian runtuh dalam sekejap. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar pulang. Der Kerim memeluknya dengan hangat. Selamat datang, saudaraku. Mulai malam ini, engkau bukan lagi pencari. Engkau telah menemukan. Jonathan tersenyum di antara air matanya. Aku merasa ringan sekali. Kerim, seolah beban bertahun-tahun hilang begitu saja. Begitulah Islam. Jonathan, jawab Kerim lembut. Ia tidak menambah beban. Ia justru melepaskannya. Setelah beberapa saat, Jonathan berkata pelan, aku ingin punya nama baru. Nama yang mengingatkanku pada awal perjalanan ini.
tapi juga menandai hidup baruku, Der. Karim menatapnya dengan mata penuh arti. Sudahkah kau memikirkan nama itu? Jonathan mengangguk. Aku ingin dipanggil Yusuf. Yusuf Reed. Karena seperti Nabi Yusuf, aku tersesat dalam penjara pencarian panjang. Tapi akhirnya menemukan cahaya di tempat yang tak terduga. Malam itu, Yusuf Reed nama barunya menulis sebuah catatan di jurnal lamanya. Di halaman terakhir, aku datang kepada Tuhan bukan sebagai pendeta, bukan sebagai pengajar, tapi sebagai hamba yang rindu kebenaran. Kini, syutahu, kebenaran itu bukan sesuatu yang kupaksakan untuk ku mengerti, melainkan sesuatu yang membuatku tunduk tanpa ragu. Ia menutup jurnal itu dengan tenang, lalu menatap jendela, di mana bulan bersinar lembut di langit Texas. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan, menandai malam yang sunyi, namun penuh makna. Dalam keheningan itu, Yusuf tersenyum. Tidak ada lonceng gereja yang berdentang, tidak ada nyanyian paduan suara, hanya keheningan dan bisikan hatinya yang damai. Malam itu, di bawah langit yang sama, yang dulu menyaksikan kebimbangannya, Jonathan Reed telah tiada. Yang lahir malam itu adalah Yusuf Reed, seorang hamba yang akhirnya menemukan rumahnya di dalam Islam. Langit malam Texas perlahan memudar dari ingatan Yusuf. Sudah bertahan berlalu sejak ia meninggalkan kehidupan lamanya sebagai pendeta Jonathan Reed. Kini, rambutnya mulai memutih di pelipis dan garis-garis lembut di wajahnya menunjukkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Bukan perjalanan jasmani semata, melainkan perjalanan batin yang menuntunnya menuju kedamaian sejati. Sejak mengucapkan syahadat, hidup Yusuf berubah sepenuhnya. Ia mengajar bahasa Inggris di sebuah lembaga kecil di Houston. Tinggal sederhana di apartemen mungil dan lebih sering menghabiskan waktu membantu masjid setempat. Setiap kali azan berkumandang, ia akan berhenti dari apapun yang ia lakukan dan bergegas menuju masjid, seolah takut kehilangan momen untuk berbicara langsung dengan Tuhannya. Namun, di balik ketenangan itu, masih ada sesuatu yang ia simpan. Sebuah kerinduan yang selama ini ia tahan. Kerinduan untuk datang ke tanah suci, menapaki jejak para nabi, dan bersujud di depan Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Setiap kali ia mendengar kisah tentang haji, dadanya terasa bergetar, seperti ada panggilan yang tak terlihat memanggilnya dari kejauhan. Dan akhirnya, pada tahun 10, setelah keislamannya, panggilan itu datang dalam bentuk nyata. Suatu pagi, sepucuk surat elektronik dari Komite Haji Amerika tiba di inbox Naya. Di situ tertulis, "Selamat, permohonan haji Anda telah disetujui." Yusuf menatap layar itu lama sekali. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah," bisiknya lirih, "Engkau benar-benar memanggilku." Perjalanan ke Makkah bukan hanya perjalanan fisik bagi Yusuf, tapi perjalanan pulang bukan ke sebuah tempat, tapi ke makna hidup yang sesungguhnya. Ia menyiapkan diri dengan penuh rasa syukur, menghafal doa-doa, dan membaca kembali kisah Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail yang membangun Ka'bah atas perintah Allah. Dalam setiap kisah, ia menemukan pantulan dirinya, seseorang yang sempat tersesat, tapi akhirnya menemukan arah dengan menundukkan diri. Ketika pesawat yang ditumpanginya mendarat di Jeddah, Yusuf terdiam lama di kursinya. Ia menatap jendela, menyaksikan tanah tandus yang berkilau diterpa sinar matahari. Gurun itu begitu luas dan kosong, namun bagi Yusuf, di sanalah letak keindahan sejatinya, kesunyian yang mengajarkan makna ketundukan. Perjalanan menuju Makkah terasa seperti mimpi. Ketika bus rombongan mulai memasuki kota suci itu, suara lantunan talbiyah menggema di udara. Labaik Allahumma labaik, labaika, la syarika, laka labaik. Yusuf menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa henti.
Ia merasa kecil, rapuh, namun dicintai oleh Tuhan yang telah membimbing langkahnya sejauh ini. Dan ketika akhirnya Ka'bah berdiri di hadapannya untuk pertama kali, Yusuf terdiam. Bangunan suci itu menjulang agung dalam kesederhanaan yang luar biasa. Dinding hitamnya berkilau lembut di bawah sinar matahari, diselimuti doa jutaan jiwa yang datang dari segala penjuru bumi. Langkahnya goyah. Ia tak kuasa menahan tangis. Subhanallah, bisiknya, nyaris tanpa suara. Dulu aku mencari Tuhan di langit gereja, di balik simbol dan ritual yang rumit. Tapi di sini, aku menemukannya dalam kesederhanaan sebuah sujud. Ia bersujud lama di depan Ka'bah, sementara air matanya membasahi tanah suci. Dalam sujud itu, masa lalunya seolah berputar di depan mata, masa saat ia berdiri di mimbar gereja, menyampaikan khotbah tentang cinta Tuhan, yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Masa saat ia menolak Islam karena prasangka, masa saat ia merasa hampa, meski disanjung dan dihormati. Kini, semua itu terasa jauh, yang tersisa hanyalah kedamaian. Ya Allah, ucapnya lirih di antara isak tangis. Aku dulu datang ke podemu dengan kesombongan, dengan keyakinan bahwa aku tahu segalanya. Tapi engkau hancurkan keangkuhanku, agar aku bisa mengenalmu dengan hati, bukan dengan logika. Ampunilah aku ya Rob. Jadikan sujud ini sebagai saksi bahwa aku telah pulang kepadamu. Beberapa jamaah di sekitarnya menatap dengan iba. Seorang pria tua asal Mesir menyentuh bahunya lembut. Bangunlah, saudaraku. Allah Maha Pengampun. Kau telah datang ke Podenia dengan hati yang bersih. Yusuf menatap pria itu dan tersenyum di antara air matanya. Aku tahu, katanya pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasakan apa itu cinta selama menunaikan ibadah haji. Yusuf belajar banyak tentang makna kebersamaan. Ia tidur berdampingan dengan orang dari Afrika, makan bersama jamaah dari Indonesia, berdoa di samping saudara dari Eropa, dan tersenyum pada mereka yang bahkan tak bisa ia ajak berbicara karena perbedaan bahasa. Namun, di antara semua itu, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar, persaudaraan tanpa batas. Tak ada warna kulit, tak ada jabatan, tak ada gelar. Semua mengenakan pakaian yang sama, ihram putih sederhana. Dan di situ, Yusuf benar-benar memahami pesan Islam, bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama. Suatu malam di Mina, setelah melempar jumrah, Yusuf duduk sendirian di bawah langit gurun yang bertabur bintang. Ia memandang ke atas, menatap keheningan yang pernah ia cari bertahun-tahun. Kini, keheningan itu tidak lagi menakutkan. Ia justru menjadi pelukan yang menenangkan. Ia menulis di buku catatannya, aku dulu berpikir, Tuhan jauh dan rumit. Tapi ternyata dia selalu dekat. Lebih dekat daripada urat leherku. Aku hanya perlu berhenti berteriak untuk mendengarkannya. Beberapa hari kemudian, saat haji berakhir, dan ia kembali ke Masjidil Haram, Yusuf kembali berdiri di depan Ka'bah. Kali ini, ia tidak menangis karena penyesalan, tapi karena rasa syukur yang begitu besar. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, menatap ke langit biru yang bersih. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan padaku makna dari mimpi yang dulu Kau kirimkan melalui utusanmu. Aku telah mengikuti cahaya yang Kau arahkan ke timur. Dan disinilah aku, di hadapan Ramomu, sebagai hambamu, dalam keheningan itu. Yusuf merasa seluruh dunia berhenti berputar. Tak ada suara lain, selain detak jantungnya, dan gema doa para jamaah di sekelilingnya. Ia menunduk, tersenyum, dan berbisik pelan, inilah rumahku. Inilah akhir dari pencarian panjangku. Dan ketika matahari mulai tenggelam di ufuk Makkah, Yusuf berjalan perlahan, meninggalkan pelataran Ka'bah. Namun hatinya tahu, sekalipun nanti ia kembali ke Amerika,
ke kehidupannya yang sederhana. Bagian dari dirinya akan selalu tertinggal di sini, di tanah suci, di bawah langit yang sama yang dulu disaksikan oleh para nabi. Yusuf Reed akhirnya benar-benar pulang. Langkah-langkah Yusuf meninggalkan pelataran Ka'bah. Waktu itu seakan menjadi penutup dari perjalanan panjang pencariannya. Namun sejatinya itu bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Sejak kembali dari Makkah, Yusuf hidup dengan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak lagi dikenal sebagai pendeta Jonathan Reed, melainkan sebagai Yusuf, seorang pria yang telah menemukan rumah sejatinya dalam Islam. Kini, bertahun-tahun setelah hari itu, Yusuf tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Dallas, Texas. Udara sore yang sejuk sering menemaninya duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat dan tumpukan buku. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Kulitnya keriput, tapi sorot matanya masih menyala lembut. Sorot mata seseorang yang telah memahami makna hidup dan damai dengan masa lalunya. Ia mengajar anak-anak muda Muslim di komunitas lokal, bukan sebagai guru agama, tapi sebagai seorang sahabat yang membimbing dengan kasih dan pengalaman. Banyak di antara mereka yang tak pernah tahu bahwa dulu Yusuf adalah seorang pendeta besar di gereja yang ramai dihadiri jemaat setiap minggu. Ia jarang menceritakan masa lalunya, kecuali ketika seseorang bertanya dengan sanggu-songga tentang perjalanan iman dan pencarian kebenaran. Suatu sore, seorang remaja bernama Adam, anak keturunan Arab Amerika, menghampirinya setelah kajian. Dengan wajah polos, ia bertanya, "Ustadz Yusuf, mengapa dulu Anda memutuskan untuk menjadi Muslim? Bukankah Anda sudah memiliki segalanya di gereja?" Pertanyaan itu membuat Yusuf terdiam lama. Ia menatap jauh ke arah langit yang mulai berubah warna keemasan. "Nak," katanya lembut, "kadang seseorang bisa memiliki segalanya di dunia, tapi tetap merasa kehilangan sesuatu yang paling penting. Kebenaran. Aku dulu punya panggung, penghormatan, bahkan keyakinan yang kukira mutlak. Tapi setiap malam, aku merasa kosong. Sampai akhirnya aku berdoa, 'Tuhan, tunjukkan padaku kebenaran-Mu.' Dan Dia menjawab doa itu dengan cara yang tak pernah kuduga. Adam mengangguk pelan. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Yusuf tersenyum dan menepuk pundaknya. "Ingatlah satu hal, nak. Jangan takut untuk mencari kebenaran, walaupun itu bisa mengguncang dunia yang kau kenal. Karena kebenaran yang datang dari Tuhan tak akan menyesatkanmu. Ia justru akan membawamu pulang." Sejak malam itu, Yusuf mulai menulis sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Sebuah surat terakhir. Ia menyobanya. Pesan untuk mereka yang mencari. Ia ingin surat itu menjadi peninggalan sederhana bagi siapapun yang seperti dirinya dulu, sedang berjuang mencari arti iman. Tulisannya rapi. Setiap huruf ditulis dengan hati-hati. Ia tidak menulis sebagai ulama atau pendakwah, tapi sebagai seorang manusia yang pernah tersesat dan akhirnya menemukan cahaya. Dalam surat itu, ia menulis, "Aku pernah menjadi seorang pendeta yang berdiri di mimbar setiap minggu, meyakinkan orang lain tentang cinta Tuhan. Tapi jauh di dalam diriku, aku selalu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Aku berbicara tentang damai, tapi jiwaku bergejolak. Aku berbicara tentang cinta, tapi hatiku kosong. Hingga suatu malam, aku bermimpi bertemu Yesus, sosok yang selama ini kuanggap sebagai Tuhan. Namun dalam mimpiku, Ia tidak meminta untuk disembah. Ia hanya berkata, 'Ikutilah jalan yang benar.'" Yusuf berhenti menulis sejenak, menarik napas panjang. Ia teringat kembali malam itu, mimpi yang menjadi titik balik hidupnya. Ia melanjutkan, "Aku mengikuti pesan itu, dan jalan itu membawaku pada Islam. Awalnya aku menolak, berdebat, bahkan mencoba membuktikan bahwa agama ini salah. Tapi setiap langkah penolakanku justru menyingkap kebenaran yang tak bisa kuingkari. Aku membaca Al-Quran,
Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar firman Tuhan tanpa perantara manusia. Kata-katanya menembus jiwaku, bukan sebagai dogma, tapi sebagai kebenaran murni yang menenangkan hati. Ia tersenyum samar, lalu kembali menulis dengan tangannya yang mulai gemetar. Kepada siapapun yang membaca surat ini, aku ingin kau tahu, aku tidak meninggalkan Yesus. Aku justru menemukannya kembali dalam Islam, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan Allah yang mulia. Aku menemukan bahwa ajarannya bukanlah untuk disembah, tapi untuk diikuti. Ia mengajarkan ketundukan kepada Tuhan yang Esa, dan itulah makna Islam yang sebenarnya. Di halaman terakhir, Yusuf menulis kalimat yang akan menjadi warisannya. Jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Sekalipun dunia menertawakanmu, aku datang untuk mencari Yesus, dan aku menemukan damai dalam pesan yang dibawa oleh Muhammad. Ketika menulis titik terakhir di kalimat itu, Yusuf menutup buku catatannya perlahan. Ia tersenyum, air mata menetes di pipinya. Ia tahu tulisannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk jiwa-jiwa yang mungkin suatu hari nanti membaca kisahnya dan menemukan keberanian untuk mencari kebenaran. Beberapa minggu kemudian, kesehatannya mulai menurun. Tubuhnya melemah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar, membaca Al-Quran yang sudah lusuh di tangannya. Mushaf kecil, pemberian Dr. Karim, sahabat lamanya yang dulu pertama kali memperkenalkan Islam kepadanya. Suatu pagi yang tenang, azan subuh berkumandang dari masjid kecil di seberang jalan. Yusuf bangkit perlahan, mengambil wudu dengan gerakan lambat namun mantap. Setelah sholat, ia duduk bersandar di kursi, menatap mushaf di pangkuannya. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan ayat Allahu nuru as-samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Senyum lembut merekah di wajahnya. Terima kasih, ya Allah, bisik. Engkau telah menunjukkan jalanmu padaku. Beberapa saat kemudian, tubuhnya terdiam, wajahnya masih tenang, bibirnya masih tersenyum. Ia pergi dengan damai, meninggalkan dunia yang dulu, begitu ia pertanyakan, kini ia pahami sepenuhnya. Berita tentang kepergian Yusuf menyebar cepat di komunitas Muslim Amerika. Orang-orang datang ke pemakamannya dari berbagai kota, Muslim, Kristen, bahkan mereka yang tak beragama, tapi pernah mengenalnya. Mereka semua sepakat tentang satu hal. Yusuf Reed bukan hanya seorang mualaf, tapi seorang pencari kebenaran sejati. Beberapa bulan kemudian, surat terakhirnya diterbitkan dalam bentuk buku kecil. Buku itu dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia. Banyak yang menangis, banyak yang terinspirasi, dan banyak pula yang mulai membuka Al-Quran untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Semua karena pesan sederhana dari seorang mantan pendeta yang menemukan damai dalam Islam. Dan di halaman terakhir buku itu, tercetak kalimat yang menjadi penutup kisahnya. Ia datang mencari Yesus dan menemukan damai dalam pesan yang dibawa oleh Muhammad.